Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nurisa dan rekan saya bernama Erni Refriani. Di sini kami berdua akan mempresentasikan tentang ADHD yang merupakan singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Sebelumnya, presentasi ini sebagai bentuk mata kuliah dari Deteksi Dini Hambatan Perkembangan Anak Remaja dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hairina MPSI Psikolog. Nah, mungkin di sini masih banyak yang belum tahu apa sih ADHD itu dan bagaimana sih gejalanya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya ADHD itu. Nah, sebelumnya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau yang biasa disingkat dengan ADHD itu adalah merupakan salah satu gangguan perilaku yang umum terjadi pada anak. Dan itu berkisar 10% anak usia sekolah mengalami ADHD. Namun, gangguan ini tampaknya sulit untuk dipahami bagi kita, misalkan bagi masyarakat, mungkin masih banyak yang sulit untuk memahami apa sih ADHD itu sebenarnya, dan bahkan banyak orang yang salah dalam mempersepsikan gangguan penyakit ADHD ini. Bahkan pada orang yang belum mengenali gejala dari penyakit ini, tak jarang orang bahkan ada yang menganggap ADHD itu sama dengan autisme, padahal keduanya itu merupakan hal yang berbeda. Jadi, apa sih bedanya dengan autisme? Perbedaannya bisa kita lihat dari segi perhatiannya, interaksi dan komunikasi dengan orang lainnya bagaimana, serta rutinitasnya sehari-hari itu bagaimana sih? Baik, yang pertama kita lihat dari segi perhatiannya. Anak ADHD itu biasanya itu cenderung menghindari hal-hal yang perlu fokus seperti membaca buku. Jadi anak ADHD itu dari awal tuh sudah terlihat tidak minat dengan hal-hal yang seperti itu. Sedangkan autisme itu tuh seorang anak itu cenderung ingin berusaha untuk tetap fokus pada hal-hal yang mereka sukai. Misalkan mereka menyukai bermain dengan hanya mainan yang tertentu saja. Jadi, anak ADHD itu cenderung menghindari hal-hal yang perlu fokus tinggi, sedangkan anak autisme itu cenderung ingin berusaha untuk fokus pada hal-hal yang mereka sukai. Nah, jika itu perbedaannya dilihat dari segi perhatian, sekarang yang kedua dari segi interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Apa sih perbedaannya? Jika dari segi interaksi dan komunikasi dengan orang lain antara ADHD dan juga autisme. Nah, jadi jika anak dengan ADHD itu cenderung berbicara tanpa henti, sedangkan anak dengan autisme itu sering mengalami kesulitan dalam memasukkan kata-kata ke dalam pikiran dan juga perasaan mereka. Jadi sehingga mereka itu akan lebih sulit mengutarakan pendapat mereka. Dan mereka juga akan merasa kesulitan untuk melakukan kontak mata dengan kita, misalkan berbicara. Jadi mereka itu sulit untuk melakukan kontak mata dengan kita. Nah, jika itu tadi dari segi interaksinya, sekarang dari segi rutinitasnya. Jadi dari segi rutinitasnya itu anak ADHD itu biasanya itu cenderung tidak suka jika melakukan rutinitas sehari-hari itu sama setiap harinya, atau misalkan melakukan rutinitasnya itu dalam waktu lama. Sedangkan anak autisme itu berbeda. Jadi anak autisme itu lebih cenderung suka dengan hal-hal yang sudah tertata. Jadi mereka itu suka melakukan
sebuah rutinitas itu tanpa berubah gitu. Nah, jadi itu tadi bedanya ADHD dengan autisme. Jadi jelas ya, bahwa autisme dan juga ADHD itu berbeda, baik dari segi perhatiannya, interaksi dan komunikasi dengan orang lainnya, ataupun dari segi rutinitas. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan fokus untuk menjelaskan apa sih ADHD itu. Jadi, ADHD itu adalah istilah populer kependekan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dan attention itu tuh artinya perhatian, terus defisit itu artinya berkurang, hyperactivity itu artinya hyperaktif, dan disorder itu artinya gangguan. Jadi dalam bahasa Indonesia, ADHD itu berarti gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif menurut Ni'matu Zohroh dan Nur Hamidah 2016. Sedangkan menurut Saputro dan kawan-kawan pada tahun 2009, gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas atau ADHD itu adalah suatu sindrom yang timbul pada anak dengan pola gejala restless atau tidak bisa diam atau yang disebut dengan hyperactivity, tidak dapat memusatkan perhatian, semaunya sendiri, dan perilaku penghambat atau destruktif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka yang secara umum dapat mengganggu proses belajar di sekolah dan juga prestasi akademiknya. Nah, jadi ADHD itu suatu gangguan mental yang menyebabkan seorang anak itu sulit untuk memusatkan perhatiannya, dan seorang anak itu juga memiliki perilaku impulsif dan juga hiperaktif sehingga dapat berdampak pada prestasi dan juga akademik anak di sekolah. Kemudian identifikasi. Jadi gejala ADHD itu bergantung pada umur, situasi dan juga lingkungan anak. Dapat dikatakan ADHD itu merupakan suatu gangguan yang kompleks yang berhubungan dengan kelainan aspek kognitif, psikomotorik maupun afektif. Kemunculan gejala ADHD dapat dimulai pada umur kanak-kanak dan penyakit ADHD itu bersifat menahun. Untuk gejala utamanya itu berupa hambatan konsentrasi, pengendalian diri, serta hiperaktif. Untuk konsentrasi pada anak ADHD, itu anak akan sering mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian. Maksudnya itu anak ADHD itu tidak fokus dalam konsentrasi. Kemudian pengendalian diri. Anak ADHD ini mengalami kelainan sikap atau ketidakharmonisan antara pikiran dengan tindakannya. Jika hiperaktif, itu anak mengalami aktivitas berupa gerakan motorik yang berlebihan di atas rata-rata. Di atas rata-rata aktivitas motorik anak normal sesuai dengan usianya. Nah, biasanya pada gejala hiperaktif ini bagi anak ADHD, anak itu akan banyak bergerak serasa tanpa lelah dan juga tujuan yang jelas. Bahkan sangat sulit anak ADHD ini untuk ditenangkan karena mereka itu lebih banyak gerak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik umum yang dimiliki oleh anak ADHD. Yang pertama adalah kurang memahami konsep sebab akibat. Jadi, anak ADHD kurang memahami konsep sebab akibat
dengan selalu menyalahkan orang lain dan merasa dirinya tidak bersalah. Yang kedua yaitu memiliki kecenderungan melawan aturan. Jadi, anak ADHD memiliki kecenderungan melawan aturan-aturan yang berlaku dan melakukan pelanggaran secara verbal dan sikap terhadap norma sosial yang berlaku. Yang ketiga, merasa tidak memiliki eksistensi pada lingkungannya, selalu merasa ragu-ragu dan takut dalam bersosialisasi karena takut akan melakukan hal yang salah. Yang keempat, mengalami beberapa kesulitan belajar, seperti membaca, menulis, berhitung, dan lain-lain. Sehingga anak terkesan bodoh atau malas ketika di kelas. Yang kelima, mengalami permasalahan motorik. Nah, jadi terkadang anak dengan ADHD juga mengalami permasalahan dalam motorik kasar dan halus, seperti dalam menangkap bola, kesalahan dan kesulitan memegang pensil. Dan yang keenam adalah kesulitan berkomunikasi. Hambatan yang dialami anak dengan ADHD juga meliputi kesulitan dalam berbicara dan berkomunikasi, seperti berbicara terlalu cepat dengan nada yang tidak wajar, serta kesulitan berbicara dengan kalimat yang terlalu formal. Baik, selanjutnya ada faktor penyebab ADHD. Yang pertama ada faktor genetik atau keturunan. Anak dengan orang tua yang menyandang ADHD mempunyai 8 kali kemungkinan mempunyai risiko mendapatkan anak ADHD. Yang kedua ada faktor fungsi otak. Pada anak ADHD terdapat keterlambatan pada sistem inhibisi. Selain itu juga terdapat adanya neurokimiawi yang berbeda antara anak yang menyandang ADHD dan yang tidak. Nah, pada umumnya sistem inhibisi akan mulai pada usia 2 tahun dan pada usia 4 tahun akan berkembang secara kuat. Namun tampaknya pada anak ADHD perkembangan sistem ini lebih lambat dan juga dengan kapasitas yang lebih kecil. Lalu faktor yang ketiga yaitu adalah faktor lingkungan. Saat ini tidak lagi diperdebatkan apakah ADHD disebabkan oleh lingkungan ataukah gen. Namun, sekarang lebih mengarah pada bagaimana hubungan atau interaksi yang terjadi antara faktor genetik dan lingkungan. Dengan kata lain, ADHD juga bergantung pada kondisi gen tersebut dan efek negatif lingkungan. Bila hal ini terjadi secara bersamaan, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan penuh resiko. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan secara luas, termasuk lingkungan psikologis, lingkungan fisik, serta lingkungan biologis. Selanjutnya ada pendidikan dan intervensi. Pendidikan dan intervensi yang diberikan kepada anak ADHD. Di sini ada pendidikan inklusif untuk anak ADHD, serta terapi kognitif perilaku dan terapi bermain, Adlerian Play Therapy untuk diberikan kepada anak dengan ADHD. Yang pertama ada pendidikan inklusif. Kelas inklusif bertujuan memberikan kemudahan kepada anak berkebutuhan khusus untuk dapat menerima pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya dan menghilangkan stigma mengenai keterbatasan. Pendidikan inklusif menyediakan pelayanan khusus yang dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan anak, salah satunya dengan Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD di sekolah inklusif. Terpenuhinya kebutuhan anak berkaitan dengan pengendalian diri dan kebutuhan belajar yang diharapkan mampu menjadi individu yang berfungsi secara optimal di lingkungan sosialnya termasuk di sekolah. Lalu ada pendekatan kognitif perilaku. Penanganan atau intervensi yang diberikan pada anak ADHD yaitu dapat menggunakan pendekatan kognitif perilaku melalui berbagai keterampilan kognitif dan kemampuan dapat menemukan unsur-unsur dan stimulus dari lingkungannya, belajar peran dan memahami peran orang lain, mengidentifikasi budaya, bahasa, nilai-nilai, dan moral masyarakat, dan menjadi mampu membedakan sekitarnya, sifat dan hubungan mereka dengan fungsi dan pentingnya mereka.
Proses bimbingan pada anak ADHD yang selama ini menggunakan pendekatan terapi perilaku dilakukan secara berulang-ulang sampai anak berespon sendiri tanpa bantuan. Respon anak selanjutnya dicatat dan dievaluasi sesuai dengan kondisi objektif anak. Selain kognitif perilaku, pendekatan Adlerian Play Therapy juga efektif untuk penanganan anak ADHD. Terapi bermain Adlerian memberikan peluang untuk merangkul kebutuhan anak, keterlibatan orang tua, dukungan sebaya, dan konseling. Teori Adlerian telah diterapkan di lingkungan pendidikan, pendidikan orang tua, konseling keluarga, dan kerja kelompok, semua bidang penting dari aplikasi untuk anak-anak yang didiagnosis ADHD. Terapi bermain Adlerian berfokus pada 4 tujuan dari perilaku, yaitu perhatian, tenaga, balas dendam, dan tidak mampu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang ADHD, yaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder, dari saya dan rekan saya, Gina Norisa. Sekian penyampaian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.